taksir dari dulu karena ada rekan yang pakai dan saya coba pertama kali itu kok enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut Sport. Halo teman-teman, balik lagi di Main Bola Channel bersama Agung Basuki. Oke, hari ini saya kedatangan dua sepatu, tapi kali ini kita hanya akan membahas satu sepatu aja. Hari ini saya kedatangan dari rekan kami Sandang Sport, dua sepatu Ortus X. Serinya apa? Serinya ada Catalyst Vision Calea dan Catalyst Cheaper XG ya. Koreksi jika spell saya salah ya. Tapi hari ini kita akan membahas satu sepatu dulu. Teman-teman pilih yang ini atau yang ini. Karena baju saya putih, otomatis saya akan membahas yang Calea dulu ya. Oke, kita akan bahas ini. Tapi sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah like dan sudah komen untuk channel ini. Bagi teman-teman yang belum, boleh diklik dulu subscribe-nya, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, sebenarnya sepatu ini tuh udah saya spoiler dulu ya. Udah saya taksir dari dulu karena ada rekan yang pakai dan saya coba pertama kali itu kok enak, terus ternyata ini kulit dan fit banget sih buat di kaki saya gitu, dan harganya pun juga menurut saya nggak begitu mahal. Ya kan tuh ngocek sih ya. Oke, nggak usah berlama-lama karena saya sangat tertarik dengan produk ini. Kita pindah di kamera yang di atas. Nah, kita sudah berpindah di kamera yang di atas. Jadi teman-teman, ini detail untuk sepatu Calea Catalyst Vision ya. Jadi bahannya dari kulit kanguru. Dimana kulit kangurunya nanti kita jelasin. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan melihat sisi-sisi dari sepatu ini tuh seperti apa aja. Nah, ini dari sisi sebelah kanan luar. Ini bagian dari depan dari tali sepatu. Sama ini kulitnya nanti, dan ini bagian kaki dalam, dan yang terakhir adalah model studnya seperti apa. Oke, biasa kita akan diawali dari bagian tali sepatu. Nah, model tali sepatunya itu modelnya pipih teman-teman, pipih, dan jenis tali sepatu seperti ini tuh yang saya suka karena pipih terus fit gitu. Jadi lebih kenceng ketika kita ikat sepatunya. Nah, ini bahan kulitnya nanti. Nah, terus lidah sepatunya seperti ini teman-teman tuh. Lidah sepatunya tuh seperti ini. Jadi lumayan tipis ya. Jadi tidak begitu tebal. Ini bisa membuat kaki kita lebih nyaman pada saat diikat. Nah, terus model lubangnya juga seperti ini. Kan biasanya ada lubang yang di sini ada gitu kan. Nah, ini modelnya seperti ini, dan pola untuk lubangnya seperti ini kanan kirinya. Oke, untuk tali sudah ya, modelnya seperti itu, dan ini sisi kaki bagian dalam teman-teman. Nah, sisi bagian kaki dalamnya tuh modelnya seperti ini, dan ini dari Ortus X namanya Fast Skin. Nah, tuh. Nah, jadi ini tuh kayak tipis tapi agak terawang-terawang gimana gitu teman-teman. Jadi kayak bahannya tuh kayak sintetis Fast Skin gitu. Nah, ini sama, jadi kanan kirinya sama gitu. Nah, bagian nilai jual dari Ortus X ini itu adalah kulitnya. Ini kulit kanguru teman-teman. Nah, kenapa sih mungkin teman-teman melihat beberapa sepatu bola itu pakainya kulit kanguru. Nah, ada alasan khusus kenapa sih sepatu bolanya tuh harus pakai kulit kanguru. Nah, setelah saya baca di beberapa informasi yang ada di website kayak gitu, kulit kanguru itu tuh lebih tipis daripada kulit sapi, dan ini itu lebih membantu permainan dan lebih membantu kaki itu lebih fit. Nah,
ini yang ditawarkan oleh Ortus X untuk seri sepatu bolanya Catalyst Vision ini. Jadi kalenya tuh ada di sini teman-teman, ini segini terus. Nah, cuma di ujungnya ya lebih dimoncong gitu. Nah, ini nilai jualnya. Terus dari kita lihat dari belakang, nah ini belakang modelnya tuh seperti ini buat nahan di sebelah apa ya, biar kita tidak gampang cedera juga di sini. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini tuh kan agak tebal juga kan. Nah, di sini itu ada busanya kecil teman-teman, jadi kayak mengelilingi di sini gitu. Nah, dari sini nih teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ada sensasinya kalau nanti tuh biasanya akan dirasakan ketika kita pakai. Nanti ada videonya juga sensasi saat pertama kali saya pakai. Nah, ini untuk pelindung di pergelangan ya. Nah, ini solnya juga bisa dilepas dan ada teknologi namanya itu Ortus X Art Sock. Nah, apa itu nanti saya tulis deskripsinya di bawah. Nah, ini bisa dilepas. Hanya 41 dan bawahnya seperti ini teman-teman. Ya, aku lepas dulu. Nah, ada yang suka pakai sol, ada juga yang nggak suka pakai sol gitu. Kalau saya sih biasanya suka pakai sol gitu. Jadi biar ya nggak tahu aja ya, kayak lebih enak aja. Oke, nah itu bagian atasnya, detail-detailnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat detailnya kalau pas beli atau pas lagi nyoba di toko. Nah, terus bagian untuk stud bawahnya atau pull ya, itu modelnya bleed kayak gini teman-teman. Nah ini itu ada teknologi ORS. Aku jelasin dulu ya. ORTRAC, sama di sini itu ada namanya teknologinya itu ORTSPIN. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu macam-macam teman-teman. Jadi melihat bahwa ini nanti dipakai untuk typical striker atau sayap, jadi membantu akselerasi dari pemain itu lebih ringan dan lebih mencengkeram di lapangan rumput. Nah, teknologi yang disematkan di bagian sol. Nah, sol ini pun juga sama, teman-teman bisa lihat di seri-seri Catalyst lainnya. Nah, hampir sama semuanya solnya seperti itu. Oke, nah itu untuk detail semua bagian sepatu-sepatunya. Nah, yang perlu jadi catatan teman-teman jika ingin membeli sepatu ini dari opini saya ya. Jadi di sini tuh kan kulit. Nah, kulit itu biasanya di sini tuh akan mengelupas. Sebenarnya nggak akan sih, tapi balik lagi kalau pengalaman saya itu lebih ke bagaimana cara kita merawat dan bagaimana kita mainnya juga sih, main di lapangan yang benar-benar rumput atau benar-benar yang rumputnya ada terus ada pasir-pasirnya, itu juga bisa merusak sepatu sendiri gitu. Nah, saran saya sih setiap teman-teman mau main bola siapin 2 pasang sepatu sih. Jadi kalau pas terang pakai yang enak, model pakai ini juga boleh, tapi kalau pas hujan juga mungkin pakai sepatu yang lebih fullnya sintetis gitu. Biar kenapa? Biar tidak gampang kotor kalau putih, dan yang kedua perawatannya lebih mudah teman-teman. Jadi ini kan putih dan sayang kan kalau kulit ini cepat rusak gitu kan, sayang banget gitu. Dan kalau membersihkan setelah dipakai langsung dibersihkan aja dan diangin-anginin aja gitu. Nah, habis ini akan ada video singkat tentang impresi saya bagaimana kaki saya masuk untuk sepatu ini, dua-duanya. Oke, untuk kamera atasnya cukup ya. Nanti kita lihat impresinya pada saat saya pakai. Nah, teman-teman, ini saya akan mencoba sepatunya dulu ya. Jadi impresi pertama kali saya menggunakan ini, jadi bisa jadi membuat teman-teman itu merasakan hal yang sama ketika saya menggunakannya pertama kali. Oke, tarik yang kiri baru masuk. Nah, saya memakai kaos kakinya ini tidak begitu tebal, jadi standar aja. Jadi selera ya, kalau ada beberapa rekan tuh mau ada yang pakai kaos kaki double, ada juga yang pakai kaos kaki tipis kayak gitu. Nah, ini saya tali dulu, jadi biar benar-benar kayak seperti pemain bola beneran.
walaupun pandemi seperti ini kan memang hampir semua lapangan ditutup dan tidak bisa tidak bisa disewa buat main bola. Nah ini feel yang saya rasakan itu mulai dari belakang ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa merasakan di sini itu karena kan tadi ada busa kan di belakang, di sekitar sini itu, jadi membuat kaki saya itu nyaman. Dan di sini kan juga keras, jadi ini untuk melindungi ketika kita mendarat pada saat loncat ya. Ini terus di sini juga kayak ya bener sih kayak transparan gitu, jadi kayak feelnya enak banget. Dan terus ini enak banget sih melihat sepatu ini dan dipakai gitu. Ringan banget teman-teman, ringan banget. Dan saya suka sih ini naksir naksir ini bener saya. Sebenarnya saya juga suka karena warnanya putih juga, cuma memang PR-nya kotor aja sih. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk beli ini, saya rekomendasikan. Cuman PR-nya lagi ya kotornya aja sih. Overall saya suka dan bisa jadi referensi teman-teman buat beli sepatu ini. Nah ini sudah saya coba teman-teman di dua kaki sekaligus. Ini saya cobanya di rumah ya, jadi karena memang pandemi jadi belum bisa nyoba di luar juga. Untuk feel-nya itu enak banget dan ringan, apalagi di belakang sini kan tadi ada di sini ya teman-teman ya, di putaran sini tuh ada ada busanya, jadi lebih enak. Dan ini kalau masih ada mungkin ini ya, jadi ketika pas ini kan masih agak keluar gini, tapi nggak apa-apa sih. Nah dengan bobot yang ringan banget, kalau saya baca di website itu 160 gram atau 169 gram untuk ukuran 40 ya. Ini ringan banget dan saya naksir ini. Naksir, feelnya enak banget. Dan ini kerasa yang di sini bagian ini tuh kerasa kayak tipis, kayak kita nggak ada batasannya gitu di sini. Jadi enak banget, recommended lah kalau teman-teman mau beli sepatu ini. Bagus Ortus, sip. Oke, balik lagi di kamera depan. Sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan dulu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya seperti apa untuk sepatu Calea ini menurut opini saya pribadi ya. Mungkin berbeda dengan kalau teman-teman yang udah punya dan udah pakai, mungkin punya opini lain. Tapi ini versi saya, dan ya setuju ya alhamdulillah. Kalau ya enggak ya nggak apa-apa gitu, karena kan selera kan kalau punya sepatu terus pakai, karena kan feel nyaman tiap orang itu kan beda-beda. Kalau saya kelebihannya adalah di sini bahannya kulit, jadi memang kulit itu enak banget untuk main bola, terus untuk menendang, untuk mengontrol kayak gitu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini bobotnya ringan, jadi untuk sprinter apalagi striker yang bermodalkan speed. Terus dan yang kedua adalah sayap kiri atau sayap kanan ini sangat memanjakan sebenarnya. Kenapa? Kayak ya teman-teman lari itu nggak kayak teman-teman lari tapi kayak nggak pakai sepatu gitu. Nah terus ini pun kan lentur juga kan. Dan untuk model stupnya menurut saya kelebihan yang ketiga adalah stupnya juga nggak begitu panjang-panjang. Jadi memang menyesuaikan dengan tipikal pemain kayak gitu. Jadi memang pemain yang membutuhkan lari cepat ya nggak usah panjang-panjang juga stupnya gitu. Terus untuk kekurangan, kalau saya kekurangan itu satu, mulai dari warna ya. Jadi warnanya ini putih, sejujurnya ini cepet banget kotor pasti, apalagi di dalam sini terus sama tali. Terus bagian sini juga kalau teman-teman pakai sepatu putih dan ketika habis main nggak langsung dibersihkan pasti akan cepat kuning. Nah itulah sebenarnya PR banget kalau punya
lebih apa, sini tidak ada busa ya, jadi memang langsung aja. Jadi kan ada beberapa sepatu tuh di dalam sininya tuh ada busa, jadi biar apa, biar empuk aja gitu dan tidak menimbulkan lecet. Nah, dan yang terakhir ini beberapa teman-teman reviewer lain, dan ada yang banyak komen tuh penyakitnya Ortus Egg itu ada di sebelah sini nih, sebelah sini atau sebelah sini. Nah, karena saya juga punya sepatu Ortus Egg yang lama dan udah hampir setahun dan belum kejadian, sebenarnya sih menurut saya penggunaan satu, dan yang kedua setelah digunain cara merawatnya seperti apa gitu. Dan kalau teman-teman memang rutin main bola ya, kalau bisa punya sepatu tuh jangan cuma satu ya, minimal 2 atau 3 pasang gitu. Jadi setiap datang ke lapangan itu minimal bawa 2. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi, misal pas datang itu terang tapi pas misal babak kedua itu hujan, otomatis teman-teman mending ganti sepatu biar menyesuaikan aja gitu. Itu dulu kesimpulan saya untuk sepatu ini. Teman-teman bisa jadi referensi kalau mau cari sepatu yang berbahan kulit, ini bisa jadi rekomendasi. Oke, segitu dulu untuk review sepatu Ortus Egg Kalea ini. Jika ada teman-teman ada referensi sepatu lain bisa komen di bawah. Terus jangan lupa like-nya di sini kayaknya. Like, comment, subscribe, bukan di sini. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya biar channel ini semakin berkembang dan banyak sekali dukungan dari rekan-rekan yang lain. Itu dulu, saya Agung dari Main Bola Channel. Tetap jaga kesehatan, tetap